mendaftar sebagai pegawai di sebuah instansi, kemudian dia diberi seragam. Baju seragam yang kumiliki ini adalah milik perusahaan, yang seragam ini sudah ada sejak perusahaan itu dibentuk dan sebelum saya menjadi karyawan. Pada saat saya menjadi karyawan, maka baju seragam milik perusahaan itu diberikan kepada saya. Baju seragam yang dimiliki perusahaan sebelum kemudian saya menjadi pegawai. Coba Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus adalah kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Kemuliaan yang mana? Kemuliaan yang kumiliki, yang ada pada dirimu sebelum dunia dijadikan. Seragam yang aku punya, yang kumiliki, yang daripadamu perusahaanku sebelum saya menjadi pegawai. Apa enggak? Ada yang kurang sampai di situ. Ada yang kurang. Apa tuh? Di Apa yang kurang? hadiratmu. Iya, makanya pada saat Yesus belum diciptakan, kemuliaan itu sudah ada pada Allah. Kemuliaan itu sudah ada pada Tuhan. Ya, betul. Begitu Yesus dicipta, kemuliaan itu diberikan kepada Yesus. Yesus berkata apa? Kemuliaan yang kumiliki sekarang ini adalah kemuliaan yang berasal daripadamu, yang ada pada dirimu sebelum dunia dijadikan. Apa yang masalah? Ya, itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, Bang. Keagungan Yesus itu sebagai firman Tuhan, sebagai sang firman. Oke, sekarang begini. Pada mulanya adalah Bro Admin. Bro Admin bersama-sama dengan yang ada di dalam dirinya. Apakah Bro Admin adalah Jawab dulu. Enggak, Jawab jangan dulu. melampaui gitu. Jawab dulu. Jangan melampaui gitu. Jawab dulu. Segala sesuatu yang bersama-sama itu sudah pasti bukan satu hakikat. Betul. Coba. Bukan bisa dibedakan, betul sekali. Pada mulanya adalah firman. Ini kan bukan firman Tuhan dan ini juga bukan sabda Yesus. Ini hanya himne Plato. Pada mulanya adalah firman, logos. Logos itu sama itu firman Tuhan. Sedikit lagi, ini ayatnya ketemu. Di situ dikatakan walakot karomna bani Adam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Ya memang nggak ada masalah kalau Yesus dimuliakan Tuhan. Bukan, Pak Sama Suki. seperti Klaimnya Islam Yesus seperti itu. Beda, Pak Suki. Klaimnya Yesus dengan kemuliaan, dengan keagungan yang kumiliki di hadiratmu. Itu sudah clear sekali. Di hadirat di hadapan atau di samping atau bersama-sama. Kemuliaan yang dimiliki Yesus ini kemuliaan dari mana? Ya dari sang sumber toh, dari Bapa toh. Nah, itu milik Yesus atau milik Allah? Ya kemuliaannya milik, kalau klaimnya Yesus milik Yesus. Karena Yesus milik jadi Yesus. manusia, ya. Kemuliaan yang kumiliki Di hadiratmu. yang ada pada dirimu, di dalam kehadiratmu sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ada, betul. Kejadian 45 nomor 13. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir. Apakah kemudian kemuliaan negeri Mesir itu adalah berarti dia itu adalah Tuhan? Beda, klaimnya beda. Yesus mengklaim beda pula. kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Kalau yang tadi ceritakan keagungan Tuhan, kan beda. Teksnya berbeda. Kalau ada data yang kemudian diceritakan sama, gimana? Coba yang sama ada nggak klaim seperti klaimnya Ada. Yesus? Kemuliaan atau keagungan yang lalu kumiliki awan di itu hadiratmu. menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Yes, keagungan Tuhan memenuhi kemah suci. Beda. Apakah kemudian kemuliaan Tuhan yang ada pada kemah itu menjadikan kemah itu Tuhan? Bukan begitu. Kok bukan begitu? Klaimnya kan Bukan harus begitu? lengkap dong, Pas. Klaimnya Yesus itu lengkap. Keluaran 40 nomor 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apakah kemudian kemah suci itu adalah Tuhan? Ya bukan dong. Loh, kenapa bukan sementara Yesus jadi Tuhan? Karena kemah suci nggak mengklaim. Kemah suci kan karena nggak kemah suci mengklaim. nggak bisa bicara. Bicara nggak iya. kemah sucinya? Enggak. Sekarang Anda enggak. Seandainya kemah suci itu berbicara, kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia yang ada pada kehadiratmu, karena kemuliaan itu bersama dengan Allah selama Allah itu apa? Dia tidak bermula bersama dengan Allah kemuliaan itu ada, diberikan kepada Yesus. Yesus kemudian mengatakan kemuliaan yang kumiliki yang ada di kehadiratmu. Kemuliaan ini berasal dari Allah, diberikan kepada Yesus.
Kemuliaan Allah diberikan kepada Yesus. Mula daripada kemuliaan itu yang bersama-sama dengan Allah. Iya, itu Bilangan sesuai 14 nomor ayatnya. 21. Bilangan 14 nomor 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi itu kemuliaan siapa? Kemuliaan milik bumi yang diberikan oleh Tuhan. Di mana kemuliaan itu sudah ada sebelum bumi diciptakan bersama-sama di kehadirat Allah. Apakah bumi menjadi Tuhan? Di ayat mana yang sama dengan klaimnya Yesus Pak Suma? Saudara bro admin, coba Anda bedakan antara Yesus yang bisa berkata dengan bumi yang tak bisa berkata. Ini masalah kemuliaan. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus. Pak Suma. Kemuliaan yang Ini masalah klaim, bukan soal kemuliaannya. oke. Ini klaimnya. Baik. Oke, baik. Itu firman yang keluar dari mulut Yesus kan? Iya, betul sekali. Yesus mengatakan segala firman yang keluar daripadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah utusan. Terus kenapa Anda memaksakan Tuhan? Ya, Siapa tadi Anda? Sudah saya bilang. Ke siapa Tadi kan Anda? sudah saya bilang. Kalau Siapa hal- Anda? Murid Yesus mengklaim Yesus mengklaim muridnya percaya. Setelah dia menyampaikan kemuliaan, muridnya percaya dia adalah utusan. Siapa Anda yang melantiknya menjadi Tuhan karena itu? Hanya satu ayat yang Anda comot itu. Siapa Anda? Bukankah Anda justru adalah buah dari nabi-nabi palsu tadi? Di Yerusalem, tempat Yesus mengajar, dia hanya rasul. Di Roma, Vatikan, penyembah dewa-dewa matahari, dia jadi Tuhan. Anda posisinya di mana? Anda posisinya di mana? Pengikut orang yang percaya kepada Yesus atau pengikut orang Romawi yang mengatakan dewa matahari sudah diganti dengan Yesus? Anda berada di mana? Saya mengatakan Yesus Tuhan, Yesus utusan Karena- juga. Double Bang, double. Nggak bisa. Ya bisa. Nggak bisa. Apa nggak bisa? Ya bisa tau Bang. Ya nggak bisa. Apakah ada kehendak Bapak? Ya kehendak Bapak sudah clear itu. Barang siapa Apa percaya kehendak Bapak? kepadanya, beroleh hidup yang Percaya kekal. sebagai Percaya dia diutus Bapak dong, utusan dong. kalau dia diutus apakah dia Tuhan? Iya, Tuhan itu melampaui kemanusiaan itu, makanya kita sebut Tuhan, karena banyak klaim melampaui kemanusiaannya. Tunggu. maka kita sebut Tunggu. Tuhan. Itu sesuai klaimnya Saudara Yesus bro, juga. di mana Yesus mengatakan agar mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan? Itu di mana? Nggak ada toh. Yesus itu datang sebagai Nggak ada, wakil kan? Tuhan, anak Nggak Allah, ada, kan? Mesias. Nggak ada Bukan kan? Bapa. Coba. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh orang banyak yang mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya. Mengatakan apa? Kemuliaan yang ada pada kehadiratmu sebelum dunia ada. Itu salah satunya. Bukan, Supaya Bang. mereka percaya. Bahwa engkau Supaya yang telah mereka mengutus percaya. aku. Berarti Yesus mau agar orang-orang percaya kepada dirinya bahwa dirinya adalah Diutus Bapa, bukan kalau dirinya dia adalah. kalau dia diutus Bapa, apakah dia berarti Tuhan? Dia bukan Bapa. Kalau dia diutus Bapa, berarti dia bukan Bapa, begitu loh. Oke, terus kenapa Anda menyembahnya? Ya, karena Yesus bilang klaimnya kan. Loh, Akulah tadi jalan bukannya dan dia mau kebenaran. dipercaya? Saudaraku, Iya, tadi satu-satunya bukannya jalan Yesus cuman Yesus doang, Bang. Untuk tapi sampai tadi kepada Bapa. maunya, aduh susah ini beradmin karena akal tidak dipakai. Tadi bukannya Yesus mau percaya agar orang-orang mau agar Yesus ini dipercayai sebagai utusan. Kenapa Anda merubahnya? Yesus mau agar orang-orang yang mengelilinginya percaya kalau dia adalah utusan. Terus kenapa Anda justru mengikuti buah-buah nabi palsu, memanggil dia Tuhan, padahal Yesus maunya dipercaya sebagai utusan? Coba, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tiba-tiba Anda datang, wahai Tuhanku Yesus pencipta langit dan bumi. Apa enggak ditunjang sama Yesus? Pak Zuma, Yesus itu mengatakan kita harus percaya Yesus utusan Bapa. Jadi Terus garis bawahnya adalah Yesus bukan Bapa, gitu loh maksudnya. terus kenapa Anda sembah?
Karena Yesus mengklaim satu-satunya jalan hanya melalui Yesus saja. Akulah jalan dan Jalan kebenaran. menuju Monas, apakah Monas? Enggak menuju Bapa toh. Tidak seorang pun dapat sampai Jalan. kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa melalui aku. Melalui Iya. aku itu apa? Apakah kemudian jalan yang dilalui itu adalah tujuan? Ya, jalan tetap dilalui, nggak boleh dilalui. Ya, sekarang kalau jalan dilalui, Bro Admin, Anda masih bisa diwaraskan ini. Cuman Anda itu berkeras hati. Sebentar, Bang Suma. Jalan menuju, saya tunggu. Oke. Pakai otaknya dulu. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Ya bukan toh, Bang. Bukan. Jalan menuju Bapa, apakah Bapa? Ya bukan toh, Yesus bukan Bapa, Bang. Terus kenapa Anda menyembah Yesus? Karena Yesus mengklaim satu-satunya jalan kepada Bapa melalui Yesus. Dia jalan, Abang. Dia itu Nah, terus jalan. piye caranya piye sampai kepada Bapa kalau nggak melalui Yesus? Astagfirullahalazim, ya Allah, ya Caranya gimana? Karim. Caranya lalui jalan itu, bukan disembah. Dia mau pakai Jalan yang di- perantara. Dia perantara. Jalan yang dilalui adalah percaya kepada jalan ini sebagai utusan. Jangan percaya kepada jalan ini adalah tujuan. La haula wala quwata illa billah. Itulah makanya saudara Bro Admin jatuh pada tanda-tanda buah nabi palsu, karena ternyata Anda menyembah jalan. Anda seperti orang linglung. Al-Quran mengatakan memang demikian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang yang menipu ini mencoba untuk membuat makar ajaran Tuhan, sehingga Allah membalas tipu daya mereka. Kenapa? Karena mereka lebih percaya kepada makar yang dibuat oleh orang-orang kafir terdahulu, ajaran nenek moyang. Akulah satu-satunya jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, saudaraku, bagaimana dengan pengakuan Yesus sendiri? Matius 31 nomor 21. Lebih muda, lebih duluan pelacur, lebih duluan pemungut cukai masuk ke surga karena percaya kepada Yohanes. Yohanes juga adalah jalan. Musa juga adalah jalan. Juru selamat Musa itu. Ulangan Yesaya atau Ulangan, Keluarannya 19:20. Juru selamat. Yesus juru selamat. Bukan berarti dia adalah tujuan. Akulah jalan, akulah kebenaran. Justru kalau Anda menggunakan data itu, Yohanes 14:6, Yesus tidak boleh disalib. Karena Tuhan tidak menginginkan kemudian orang benar dibunuh. Itu di Amsal 23, sesuai dengan pengakuan Yesus. Ya, mau nyambung yang mana nih, Bang Suma? Satu-satu toh. Soal penyaliban. Oke, satu-satu, soal jalan. status Yesus Jalan. Tuhan, atau yang mana? Oke, jalan. Baik. Ketika saya tanya kepada saudara, yang mana yang tujuan? Bapak atau Yesus? Ya, Bapa. Bapak. Kenapa Anda Tujuan menyembah Bapa. Yesus? Kenapa menyembah Yesus? Karena hanya bisa sampai kepada Bapa melalui Yesus. Yang mana yang Hanya harus disembah, orang yang Yesus atau percaya Bapak? kepada anak bisa sampai kepada Bapa. Percaya anak. Yang sama mana dengan yang harus percaya disembah? Bapa. Oke, yang mana yang harus disembah menurut Yesus? Yesus atau Bapak? Ya Allah. Kalau Yesus bilang Bapa. Ya, kok larinya ke Allah lagi? Nah, inilah cara setan berdiskusi. Bukan, Bapak. Tadi Anda tidak Tadi pernah kan aku membawa bilang. Allah, Anda tidak pernah. Ini hanya Yesus dan Bapak. Tidak usah bawa Tuhannya Islam. Ini hanya Sorry. Bapak. Oke. Ini hanya Bapa dengan Yesus. Tuhannya orang Romawi. Yang mana yang harus disembah? Tuhannya Romawi atau Tuhannya Yahudi? Jawab. Tuhannya Romawi atau Yahudi. Yes. Sama aja itu kok. Alkitab mengatakan. Oh, yang jadi Yesus sama dengan Bapak. Yesus Oh, sama beda. dengan Bapak. Bukan. Ya, itu kan Anda bilang sama. Lucu ente ini. Enggak, pertanyaannya jenengan enggak jelas kok. Tuhannya Maksudnya Romawi yang- apakah Elohim? Kutanya dulu. Tuhannya Romawi apakah Elohim? Tuhannya Romawi ya bukan toh, Bang. Romawi dulu bukan. kan masih pagan. Nah, toh. bukan. Yesus Lah, kan masih dengan di- menyembah Yesus apa bedanya? Yesus masih di Yahudi, belum ada di situ di Romawi itu. Oke, belum masuk. baik.
boleh tidak abang saya jelaskan ke saya apa perbedaan antara jalan menuju kantor dengan kantor? Bisa nggak Anda menuju? Ya betul. Bedakan saya. Kalau jalan Coba bedakan. itu, ya kalau jalan itu ya mungkin istilah lainnya, mungkin caranya, mungkin pintunya, mungkin gerbangnya, begitu. Ya. Kalau tujuan ya yang setelah itu toh di dalam itu misalnya. Oke, sekarang begini. Penghambaan manusia puncaknya itu pada saat dia menyembah objek. Itu puncak penyembahan kan? Puncak pengabdian hamba kepada pencipta langit dan bumi adalah ibadahnya. Betul? Betul? Iya, ya maksudnya ibadah gimana nih? Puncak penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya adalah menyembah kepada Tuhannya sebagai tujuan akhir, betul? Iya, ya lanjut. Aku ikutin. Apakah Yesus tujuan akhir? Bukan, yang kan tadi sudah dikatakan klaimnya Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun datang apa kalau tidak melalui aku. Ya itu saja klaimnya. Oke. Tidak ada orang yang sampai ke puncak Bromo tanpa melalui Mbak Marijan. Paham? Iya, oke. Oke. Mbah Marijan mengatakan, tidak ada yang bisa sampai ke puncak Gunung Bromo tanpa melalui aku. Yang mana yang tujuan di situ, Bang? Mbah Marijan atau puncak? Puncak toh. Puncak. Kalau ada orang yang datang bertemu dengan Mbak Marijan di kaki Gunung Bromo, lalu dia berkoar-koar, saya sudah ketemu dengan puncak Gunung Bromo, karena menyembah dan menganggap Mbah Marijan itu adalah puncak Gunung Bromo. Apakah itu benar? Ya salah, masa Mbah Marijan puncak? Salah. Bukan dong. Salah. Bukan, iya betul. Bukan. Mbah Marijan inilah sebagai jalan menuju puncak Gunung Berapi. Tidak Iya. ada yang sampai kepada puncak Gunung Berapi kalau tidak Tanpa melalui Mbah Marijan. Iya. Nah sekarang yang mana yang menjadi sembahan? Puncaknya atau Mbak Marijan sebagai puncak tertinggi? Puncak tertinggi tetap sebagai sang sumber ya Bapak toh Bang. Nah Bapak. Terus Mbah Marijan sebagai jalan pengantar jalan aja kan? Sebagai jalan iya, tapi nggak boleh diloncati Bang. Nggak bisa pakai. Lah, misalnya justru karena dia tidak Darmo boleh gitu, diloncati. nggak bisa. Kalau Mbak Marijan bilang jalannya ke kiri, ikut ke kiri kan? Betul? Kalau Mbak Jalan ke Marijan kiri. mengatakan kanan, jalan ke kanan, betul? Ikut ke kanan. Kalau ada Mbah Marijan mengatakan, stop, dengarkan saya. Sekarang iya. kita lanjutkan perjalanan menuju kiri. Kalau ada yang ikut ngaku-ngaku sebagai pengikut petunjuk, mengikuti petunjuk Mbah Marijan, ngaku-ngaku Mbah Marijannya mengatakan ke kiri, tapi dia malah ke kanan. Apakah orang itu tidak tersesat? Ya tersesat toh. Kan nggak ada Tersesat. jalurnya. Karena tidak sesuai dengan jalur. Oke. betul. Mbah Marijan mengatakannya lurus ke depan. Maka harus mengikuti instruksi petunjuk jalan, lurus ke depan. Mbah Marijan mengatakan mendaki sedikit ke kiri. Maka mereka yang mau selamat sampai ke puncak harus mengikuti alurnya yang disampaikan oleh Mbah Marijan. Begitu kemudian mengatakan Mbah Marijan, turun sedikit, setelah itu ada belokan ke kanan, ikuti arah itu. Semua yang mengikuti Mbah Marijan akan mengikuti instruksi itu. Karena tidak ada yang sampai ke puncak tanpa melalui Yesus, tanpa melalui Mbah Marijan. Mbah Marijan mengatakan, tinggal 3 kilo ya, istirahat dulu. Maka istirahat. Ada yang sok tahu, ada yang sok hebat, terus saja jalan, jatuh karena tidak melalui jalan. Tidak ada yang sampai ke atas tanpa melalui Mbah Marijan, harus melalui dia. Begitu mengatakan istirahat, makan Indomie dulu, jangan ada yang bikin gerakan tambahan. Kemudian Mbah Marijan mengatakan, oke, semua siap, kita lanjutkan perjalanan. Jalan 1 kilo ke depan lurus, jangan ada ke kiri, jangan ada ke kanan. Semua harus melintasi tali yang ada di sini, berpegang pada tali. Semua harus berpegang kepada tali. Jalan 2 kilo lagi,
Marijan kemudian menunjukkan lokasi, inilah puncaknya. Makanya Mbah Marijan dikatakan sebagai, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan sampai kepadaku. Barang siapa yang tidak percaya kepada dia, dia akan mati, jatuh di jurang, di pinggiran tebing dan seterusnya. Itu maksudnya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apa ajaran Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel? Adakah dia mengatakan ibadahlah minggu, makanlah babi, sembahlah aku? Ada? Ada. Makanya dikasih peluang kepada saudara, diberikan pengajaran oleh Yesus kepada saudara. Apa itu? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Apa maksudnya? Waspadalah kepada mbak Marijan palsu, yang bukannya mengantarkan Anda ke puncak gunung Merapi, tapi justru menjatuhkan diri Anda ke dalam jurang. Ini yang dikatakan tanda-tanda pengajar palsu adalah menyuarakan agar kalian kemudian memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat, meramal pakai namaku. Itu tanda-tandanya Marijan palsu. Ikuti aku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Sederhana loh itu, sederhana. Kenapa kemudian orang-orang Kristen ini jatuh kepada buah-buah nabi palsu? Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti jalan. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Mereka lebih percaya kepada Marijan yang lain, Yesus yang lain. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan semua perintah Taurat dan hukum dan perintah dan segala ketentuan yang ada di dalam. Itu yang mereka ikuti, jatuh ke jurang. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ini dalilnya. Jelas sekali. Makanya umat Islam itu percaya diri. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ini Rasulullahi ilaikum. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka yang percaya, mereka yang mengenal aku yang engkau utus. Berarti hanya dipercaya sebagai rasul utusan saja baru bisa masuk ke dalam surga. Saudara-saudara Kristenku justru jatuh kepada pengajaran buah-buah nabi palsu. Ingat Bung, sesuai dengan penjelasan guru saya tadi, Akhi Sugi, apa yang dia katakan di dalam pengajaran Yesus Matius 7, di situ ada dua pohon. Pohonnya ini yang harus menjadi patokan. Jangan kita mengatakan oh itu Kristen sebagian. Tidak. Buah dari pohon yang baik tidak ada buah cacat di atasnya. Kalau pohonnya baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak akan ada tanda-tanda keburukan di situ. Bahwa ini yang benar, Advent yang benar, protes. Tidak. Pohonnya tidak akan mungkin membuahkan buah yang tidak baik. Semua daripada buah akan baik dari pohon yang baik, kata Yesus. Nah sekarang mari kita uji apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam data selanjutnya, perikop yang selanjutnya di dalam Matius 7. Kita uji nih, kita uji. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekarang umat Islam ketika ditanya, wahai umat Islam, benarkah rumahmu itu dibentuk, dibangun dari batu karang yang kuat? Ya, silakan aja diuji. Oke, saya mau uji bangunanmu itu dibangun dari batu karang yang kuat atau tidak. Kalian nih setiap saat menganggap manusia yang lahir tanpa ayah, yang ada di tengah-tengah Bani Israel, yang orang Kristen sebut Yesus, yang orang Yahudi sebut Yesua, yang kalian sebut Isa, kalian mengatakan dia adalah rabi, dia adalah rasul. Benarkah pondasi kalian ini? Maka apa kata umat Islam? Tanya dalam Bible, Yesus mengaku utusan, dia mau dipercaya sebagai utusan atau dia mau dipercaya sebagai Tuhan? Maka yang kita temukan, ini Rasulullahi ilaikum, agar mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Maka pondasi bangunan rumahnya umat Islam dibangun di atas batu karang yang kokoh. Sekarang kemudian
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak akan pernah roboh. 1400 tahun silam Al-Quran menetapkan pondasi rumah bangunan Islam. Yesus, Isa, Yesua hanyalah nabi dan rasul kepada Bani Israel, dan itu tidak akan pernah gugur meskipun petir melanda, guntur melanda, badai melanda. Terpaan daripada sejarah peradaban umat manusia, sehebat apapun kehidupan manusia, tidak akan pernah merubuhkan pondasi Islam. Yesus hanya rasul, Yesus hanya nabi. Data selanjutnya, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, kata Yesus, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang tulul, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian seturunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan dengan hebat kerusakannya. Sekarang kita tanya orang Kristen, wahai saudara-saudaraku Kristen, adakah Yesus mengajarkan sembahlah aku? Seketika bangunan itu rubuh, yang mereka gunakan hanya apa? Puing-puing akal-akalan. Klaim Yesus, apa klaimnya? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Wow, hanya itu saja pondasimu, coy? Oh tidak, ada lagi apa? Dia mampu membangkitkan orang mati. Halo, ada lagi Bang Suma, jangan dulu senang. Apa lagi tuh? Apa lagi? Dia bisa mengampuni dosa. Wow, dia bisa membangkitkan, dia memberikan hidup yang kekal. Wow. Seketika itu gugur dengan satu data aja. Di dalam kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis, apalagi orang Roma yang tidak dikenal. Apa itu? Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, yang membuat orang-orang Roma justru menuhankan aku, mendewakan aku, justru kesaksian-kesaksianku ini tentang mujizat-mujizat yang aku lakukan, kesaksianku itulah, mujizat itulah, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan mujizat-mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Rasul utusan Tuhan. Tak ada. Semua bangunan Kristen rubuh seketika. Tak ada yang tersisa. Kenapa? Mereka membangun rumah dengan menggunakan pasir di pantai. Begitu hujan datang, bangunan rumah dari pasir ini rubuh rata dengan tanah. Kenapa? Karena Yesus menutup endingnya, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ayo saudara-saudara Kristen, saya hanya mengingatkan saja, tak ada kemudian tendensi apapun itu, tak ada bisnis, tak ada kepentingan pribadi selain untuk mengajak kalian untuk menjadi pengikut Yesus yang benar seperti kami. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Mari kita tegakkan, kita sampaikan pemberitaan sampai ke ujung bumi tentang perintah Yesus. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk bahwa aku hanyalah Rasul Tuhan. Jangan menjadi Tuhan, tapi aku adalah Rasul Tuhan. Di dalam Matius 8 nomor 20, apa kata Yesus? Dan ajarkanlah kepada dunia, ajarkanlah kepada seluruh makhluk apa yang aku perintahkan kepada kalian, apa yang aku instruksikan kepada kalian. Apa itu?